Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mendiskusikan tentang materi hakikat monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan hakikat agnositisme untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bu Win Juliati. Sebelumnya, perkenalkan saya Singgita Aprilia dengan NIM 2158. Saya Remi Novitasari dengan NIM 2119. Saya Putri Romiati Mohidin dengan NIM 2141. Gimana sih tentang materi hakikat monisme itu? Hakikat monisme berasal dari kata Yunani yang berarti monos, sendiri atau tunggal. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Dalam artikel dijelaskan bahwa hakikat monisme sejatinya adalah sesuatu yang dicap tunggal dan tidak bisa berubah-ubah. Melalui panca indera kita, raga dengan indera gerak misalnya tangan dan kaki, rasa dengan indera lidah dan telinga, bau dengan indera hidung, cahaya dengan indera mata. Hal yang tunggal tadi bisa berubah, tetapi maknanya akan tetap sama. Untuk contohnya sendiri dari hakikat monisme itu apa saja sih? Hakikat monisme itu contohnya seperti udara. Udara itu akan tetap ada, meskipun warnanya ada di bumi ini. Seperti rokok itu warnanya putih, jadi kita akan melihat asap rokok itu berwarna putih. Kemudian asap pabrik itu berwarna hitam, dan kita juga melihatnya berwarna hitam. Kemudian contoh lainnya yaitu air. Air merupakan salah satu jenis yang tak terbatas dan tak terhitung. Karena adanya beberapa faktor menyebabkan warna air itu berbeda, tapi wujudnya akan tetap sama. Apa sih yang kamu tahu tentang hakikat dualisme? Kalau menurut saya tentang hakikat dualisme itu adalah hakikat yang segala sesuatunya berlawanan dan sifatnya kekal. Hal ini adalah mutlak di dalam kehidupan, dan hal tersebut tidak bisa dibantah. Tetapi kedua hal tersebut akan kembali pada Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan tidak ada lawannya. Dan untuk konsep hakikat dualisme sendiri itu menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik, dan hakikat dualisme itu bertentangan dengan berbagai jenis monisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Dari penjelasan itu apa sih contohnya? Contohnya dari hakikat dualisme itu misalkan saja disandingkan dengan alam semesta. Alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan, bukan lawan dari Tuhan. Dan di dalam dunia ini pasti akan ada hubungan kebalikan dari apa yang ada. Lalu menurutmu bagaimana sih tentang materi hakikat pluralisme itu sendiri? Untuk hakikat pluralisme sendiri sering diartikan sebagai paham yang sering mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, keberadaban, dan lain-lain. Dalam artikel tersebut, penulis juga menjabarkan dengan 4 unsur yang alami yang bisa melahirkan sesuatu hal atau menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Lalu menurut pendapatmu apa saja sih contoh dari hakikat pluralisme itu? Sebagai contohnya, untuk menjalankan sebuah mobil, maka perlu memiliki 4 unsur yang harus ada, yaitu mobil, bahan bakar manusia sebagai pengemudi, dan jalan atau arah tujuan. Maka melalui hal itu akan menghasilkan suatu tujuan dan capaian yang jelas dan memiliki arti dan makna. Lalu setelah kamu menjelaskan dari hakikat pluralisme, apakah kamu juga bisa menjelaskan tentang hakikat nihilisme? Dari artikel yang saya baca, saya dapat memahami bahwa hakikat nihilisme adalah kedudukan yang selalu nol. Nihilisme menganggap semua itu adalah ketiadaan. Semuanya akan kembali dalam bentuk awal atau semulanya.
Secara filosofis, nihilisme berkeyakinan bahwa yang ada itu tidak ada dan bila ada tidak dapat diketahui. Dari keyakinan ini, nihilisme juga dapat dibuktikan. Dari penjelasan itu, menurut kalian contohnya nihilisme itu seperti apa sih? Misalnya tumbuhan itu berasal dari tanah, dan ketika tumbuhan itu mati, maka tumbuhan itu akan terurai sendiri. Untuk hakikat yang terakhir kan adalah agnotisisme. Apa kamu bisa menjelaskan mengenai hakikat tersebut? Hakikat agnotisisme itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, a yang berarti bukan dan gnostikos yang berarti orang yang mengetahui dan mempunyai pengetahuan. Hakikat agnotisisme adalah suatu paham yang berhubungan dengan ketiadaan Tuhan di dalam pemikiran manusia. Jika semua hal yang dilakukan dianggap masuk akal dan sesuai dengan logika, maka hal tersebut sudah dianggap wajar dan benar. Seperti contohnya ya, adanya kepercayaan agnostik, yaitu kepercayaan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak terikat oleh hukum agama dan tidak terikat oleh ketakutan yang dijelaskan pada ajaran agama. Kalian sudah memahami? Sudah. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.